Jumpa lagi Jaga TV. Ya, ini adalah laptop yang lumayan tipis, super kencang, bahkan untuk gaming dan 3D rendering, dan dia juga punya segudang fitur. Perkenalkan, ini adalah ROG Zephyrus M16. Ya, laptop high performance kelas atas yang hadir dengan tubuh ramping serta relatif ringan tapi bisa handle pekerjaan terberat yang biasa dilakukan oleh sebuah laptop terkencang atau bahkan desktop kelas atas. Laptop ini bukan buat semua orang memang ya, karena ya kocek tiap orang kan beda-beda ya. Tapi pembahasan teknologi di dalam laptop ini tentunya akan bisa bermanfaat buat kita semua. Yuk, kita langsung aja review monster yang satu ini. ROG Zephyrus M16 GU603. Ini adalah laptop gaming kelas atas dari Asus yang kami nggak setuju namanya gaming. Karena sebenarnya dia tidak hanya cocok untuk gaming, tapi laptop ini juga cocok untuk content creation, content creator, 3D renderer, segala macam penggunaan yang berat-berat dia bisa. Kenapa bisa begitu nanti kita jelasin ya. Nah, seri Zephyrus itu berarti laptopnya tergolong tipis jika dibandingkan laptop gaming pada umumnya. Dia punya layar aspek rasio yang unik untuk laptop gaming, yaitu 16:10, biasanya kan 16:9. Dan dia menggunakan CPU dan GPU generasi terbaru, Intel Core generasi ke-11 H45 dan Nvidia GeForce RTX 3000 series. Nah, untuk spek dasarnya dia pakai Intel Core i9 11900H, Intel H45 Tiger Lake H, 10 nanometer Superfin, 45 watt, 8 core, 16 thread dengan Intel Smart Cache yang besar 24 MB. Untuk RAM 16 GB DDR4 3200, dia sudah langsung dual channel, 8 GB onboard dan 8 GB lagi SODIMM. Jadi kita bisa upgrade dengan cara mengganti yang SODIMM ini karena ini RAM-nya bisa dicopot pasang di sini ya. Itu membuat kapasitas maksimumnya jadi 40 GB. Jadi 8 onboard plus 32 GB yang SODIMM. Lalu untuk SSD, 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 4.0 PCIe Gen 4, dan masih ada satu tambahan slot M.2 PCIe tambahan ya. Sayangnya nggak ada slot SATA di sini, tapi nggak ada masalah karena kan dia tipis ya. Nah, untuk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU untuk yang kami tes ini. Arsitekturnya Ampere 8 nanometer, CUDA Core-nya 3840, 6 GB GDDR6, dan maksimum graphics power-nya untuk yang ini ada di 95 watt. Range-nya untuk yang satu ini harusnya ada 60-115 watt, ini di 95 watt. Base clock 900 MHz, boost clock 1425 MHz, dan fitur resizable bar itu sudah aktif di laptop ini. Terdapat juga menu GPU power saving pada software Armoury Crate yang dapat mematikan discrete GPU Nvidia untuk penggunaan baterai yang lebih lama. Kemudian juga masih punya Intel UHD Graphics yang pakai Xe architecture dan punya dedicated AV1 hardware codec ya. Jadi kalau buat streaming ini asik banget. Integrated Graphics ini memiliki 32 execution unit. Dan untuk Wi-Fi dia pakai MediaTek Wi-Fi MT7921. Ini Wi-Fi 6 gigabit Wi-Fi multi-user MIMO dan Bluetooth versi 5. Bodinya form factor-nya clamshell atau laptop yang klasik. Materialnya ini metal chassis ya. Dan desainnya nih khas laptop Zephyrus pada umumnya. Untuk akhir-akhir ini bentuknya seperti ini. Cenderung tipis dan ringkas dibandingkan laptop gaming pada umumnya. Dia memiliki desain prismatic shine di bagian belakang layar. Ini ada garis diagonal yang membagi dua bagian belakangnya layar nih. Satu sisinya kelihatan polos dengan hanya logo ROG di pojok kiri bawah. Sisi satunya lagi adalah desain dot matrix yang tutupnya dibuat dengan proses milling CNC yang presisi. Di bawahnya terdapat film prismatik ya yang terlihat berkilau-kilau, menambah efek kilau halus pada off black yang mencolok. Meskipun secara sekilas simpel dan sederhana, kesan premiumnya tetap kerasa banget sih ya. Desain di bagian belakang laptop ini emang keren lah itu. Jadi dilengkapi dengan ergo lift 180 derajat juga. Jadi kombinasi ergo lift hinge design atau engsel ergo lift yang membuat laptopnya sedikit keangkat kalau dibuka dengan kemampuan membuka layar hingga 180 derajat atau sampai rata ke meja gitu ya. Dan di bagian palm rest dan sekitar area keyboard ini dilapis dengan cat yang matte atau doff dengan sentuhan lembut yang meminimalkan noda dan sidik jari. Untuk warna seperti kita bahas tadi, warna namanya off black. Dimensi panjangnya 35,5 cm, lebar 24,3 cm dan ketebalan 1,99 cm. Ini khas banget Zephyrus, harus di bawah 2 cm klaimnya ya. Untuk bobot, ini juga lucu, harus di bawah 2 kilo untuk Zephyrus nih, 1,93 kg.
chargernya 560 gram. Total bobotnya adalah 2,49 gram kalau dibawa-bawa. Total bobotnya dia itu mirip dengan bobot laptop gaming pada umumnya. Kalau ini dibawa udah dengan chargernya. Nah, untuk layar ini adalah panel IPS level, ukurannya 16 inci, resolusinya WQXGA 2560 x 1600 pixel. Aspek rasionya 16:10, refresh rate-nya 165 Hz. Ini cocok buat gaming ya. Tapi color gambutnya adalah 100% DCI P3 dan dia sudah Pantone validated. Jadi setiap panel ini dikalibrasi oleh pabrik untuk menjamin kualitas warna pada layar yang akurat. Layar ini sangat cocok digunakan untuk content creator. Nah, permukaan layarnya juga anti glare atau matte ya. Nyaman digunakan karena pantulan-pantulan cahaya itu sangat minim sekali. Dan dia sudah support fitur Dolby Vision dengan menu yang dapat diakses dari software Dolby Access. Memiliki 4 super narrow bezel, jadi bingkai layarnya tipis di 4 sisi. Ini juga otomatis membuat screen to body rasio jadi tinggi di 94%. Hasilnya, laptop ini 16 inci, tapi tampilnya seperti laptop 15 inci ya, atau bahkan sedikit lebih besar doang ketimbang laptop 14 inci zaman dulu. Dan kalau dibandingkan dengan Zephyrus generasi sebelumnya, ini chassisnya sudah bisa 5% lebih kecil. Oh ya, kalau bingkai sisi atas emang sedikit lebih tebal. Tentunya karena ada kameranya 720p 30 fps di situ. Terima kasih Asus sudah naruh kamera di sini ya. Oke. Audio, dia dilengkapi dengan 4x2 watt woofer dan 2x2 watt tweeter yang terletak menghadap ke bawah laptop. Woofer pada laptop ini memiliki teknologi dual force cancelling woofers ya. Dipasang 2 woofer berpasangan di tiap sisi secara berhadapan untuk meminimalkan resonansi pada chassis si Zephyrus M16 yang kecil ini. Menarik ya. Jadi supaya chassisnya nggak getar-getar gitu ya, tapi bassnya tetap besar. Dan tentunya ada menu Dolby Audio pada software Dolby Access untuk mengatur preset suara yang dihadirkan oleh laptop ini. Untuk kualitas suara, nggak usah ditanya. Semua laptop Zephyrus kualitas suaranya mantap, menggelegar dan penuh ya. Keren lah, udahlah kalau udah pegang Zephyrus udah repot deh kalau misalnya mau bilang saya mau cari speaker yang seperti Zephyrus. Susah, berat itu. Lanjut ke konektor ya. Di sebelah kiri ada satu DC in, satu HDMI 2.0 B, kemudian ada satu Ethernet, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ada satu Thunderbolt 4, ini udah support display output dengan protokol DisplayPort dan juga udah mendukung power delivery. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C 10 Gbps, ini mendukung display output dengan protokol DisplayPort dan juga support power delivery. Lalu ada satu audio combo jack 3,5 mm. Rame ya sebelah kiri. Kalau di kanan gimana? Ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan satu micro SD card reader. Sepi kanannya ya, kirinya yang rame. Nah, untuk keyboard, ini adalah stealth type keyboard dengan layout desain khas ROG Zephyrus. Ukuran tombolnya cenderung besar tanpa adanya tombol numpad di sini. Tombolnya juga cenderung nggak berisik pada saat kita ngetik. Travel distance-nya lumayan dalam, 1,7 mm, jadi membuatnya nyaman buat ngetik ya. Dan dia dilengkapi dengan overstroke teknologi untuk proses input yang lebih cepat dan presisi. Terdapat 4 tombol khusus untuk fungsi volume up, down, mute, unmute mic, dan tombol armory crate. Ini menyenangkan sekali karena kita nggak perlu menekan kombinasi dengan tombol function. Keyboard ini juga dilengkapi dengan satu zona backlit RGB yang memiliki 3 tingkat kecerahan warna. Pengaturan warna itu dapat diubah melalui software Armory Crate tentunya. Untuk touchpad, letak touchpadnya cenderung melebar ke kanan dari spacebar. Tidak ada tombol khusus untuk klik kanan kiri pada touchpad ya, tapi nggak ada masalah harusnya, dan dia juga mendukung Windows Precision Driver. Nah, untuk pengamanan tidak seperti pada laptop gaming umumnya ya, Asus ROG Zephyrus M16 ini telah dilengkapi dengan scanner sidik jari yang menyatu dengan tombol power, dan dia juga sudah mendukung fitur Windows Hello, login ke dalam Windows tanpa perlu ngetik password. Nah, untuk sistem pendingin, ini adalah sistem pendingin aktif dengan 2 kipas arc flow yang masing-masing punya 84 bilah, dibuat dari liquid polymer kristal. Total ada 6 heat pipe dengan heatsink yang menutupi seluruh komponen CPU, GPU, VRAM, VRM, dan chipset juga. Jadi semua komponen yang kemungkinan bisa jadi panas itu sudah tercover di sini ya. Untuk intake dari bawah,
Dan untuk exhaust itu adalah ke belakang, kanan, dan kiri ya. Heatsink di area exhaust ini memiliki sirip tembaga ultra thin dengan ketebalan hanya 0,15 mm. Terdapat total 252 sirip heatsink di area exhaust. Ini tentunya tujuannya adalah untuk pembuangan panas yang maksimal. Nah, sistem pendingin ini dilengkapi dengan kemampuan self-cleaning 2.0 yang mampu membersihkan debu secara otomatis untuk meningkatkan stabilitas dalam jangka panjangnya tentunya ya. Dan dia juga menggunakan thermal grizzly liquid metal sebagai thermal compound di komponen CPU-nya. Dia dilengkapi dengan desain pagar di CPU untuk menjaga agar tidak ada kebocoran dari liquid metal. Ini detail sekali ya. Oke, kita langsung masuk ke pengujian performa. Terdapat menu pengaturan profile performance pada software Armoury Crate ya. Ada setting Windows, ini defaultnya, ada setting silent, dan ada performance. Lalu ada juga turbo dan ada manual, di mana kita bisa ngatur sendiri kecepatan kipas dengan grafik suhu versus kecepatan kipas. Pengguna juga dapat melakukan tweaking PL1, PL2 CPU secara manual di mode ini. Wow, ini masih kebawaan dari motherboardnya ROG nih kayaknya nih. Oke, lanjut. Konsistensi performa dengan Cinebench R15 20 kali kita loop ya. Di mode Windows terlihat bahwa skor yang mampu dicapai adalah 2098 poin. Skor itu masih bisa didorong lebih tinggi lagi kalau kita pakai mode turbo. Kita bisa dapat 2270 poin. Wow, jauh banget. Nah, kalau kita pakai Windows mode saat masuki run kedua dan seterusnya, skor berada di kisaran 1800 sampai 1900. Ini masih tinggi. Sementara di mode turbo, skor itu mampu dipertahankan terus di atas 2000 poin hingga run ke-10 dan baru turun di 1970-an di run ke-11 hingga berakhir ke run 20. Jadi katanya di mode turbo dia dipaksa untuk tinggi terus performance-nya. Nah, kami juga melakukan pengamatan suhu saat jalanin Cinebench R15 20 kali loop ini ya. Di mode turbo kelihatan bahwa suhunya itu bisa stabil di kisaran 94 sampai 95 derajat Celcius. Ini sebenarnya tidak ada masalah selama kita berada dalam ruangan ber-AC dan pendinginnya bersih terus ya. Dan kalau kita bahas pendinginnya, emang pendinginnya tuh membersihkan dirinya sendiri, ya nggak sih? Nah, sedangkan di mode Windows ya, suhunya itu pertama-tama 94 sampai 95 derajat Celcius, tapi langsung turun ke 68 sampai 80 derajat Celcius dengan spike setiap kali run itu kisaran 86 sampai 90 derajat Celcius. Nah, melihat karakteristik suhunya ini, kami memutuskan untuk melakukan seluruh pengujian di mode Windows. Karena mode ini yang realistis bisa digunakan dengan aman dan nyaman di berbagai suhu ruangan. Kalau yang mode turbo tadi wajib di ruangan ber-AC sih kayaknya ya. Nah, kita langsung masuk ke Adobe Premiere Pro sisi 2021. 4K render test dulu. Seperti biasa kita pakai video kita yang 2 menit 7 detik dan kita ekspor ke YouTube 4K 60. Kalau kita pakai software only kita dapat 12 menit 48 detik. Ini nggak menarik, tapi begitu kita enable GPU acceleration dengan kudanya, semua selesai dalam waktu 2 menit. Ya, jadi video 2 menit 7 detik selesai dalam 2 menit saja. Ini kencang parah. Lalu kita pindah ke 1080p 60, masih dengan software yang sama, masih dengan video yang sama, tapi ingat ini video 60 fps ya, 1080p 60 fps. Software only selesai dalam waktu 4 menit 21 detik. Sementara kalau kita pakai kudanya, yaitu yang standarnya ya, itu 51 detik aja. Ya, kalau kalian edit video 1080p 60 fps nggak ada masalah pakai laptop yang satu ini. Nah, kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2. Di sini seperti biasa kita pakai H264, kita bukan pakai H265. Source videonya masih sama, tapi pola editingnya agak sedikit berbeda, jadi jangan dibandingkan dengan hasilnya Premiere. Untuk 4K 60, hasil render testnya adalah 4 menit 38 detik. Sementara itu untuk Full HD 60, itu hasil rendernya selesai dalam waktu 1 menit 20 detik. Dan kami juga melakukan pengamatan suhu CPU dan GPU saat rendering 4K dengan DaVinci. Suhu CPU sempat spike ke 94 derajat Celcius di awal, lalu dia turun ke 70 sampai 74 derajat Celcius. Kemudian suhu GPU sempat spike ke 80 derajat Celcius, lalu langsung turun ke 73 sampai 74 derajat Celcius. Oke, masih aman ya jadinya. Lanjut ke Blender untuk 3D rendering. Seperti biasa kita pakai yang BMW ini, ya. Render output 1080p dengan render scale 50%. CPU render 3 menit 19 detik. Dengan kuda dia selesai dalam 39 detik. Dan untuk suhunya kita bisa lihat bahwa suhu CPU ada di 80 sampai 83 derajat Celcius dan GPU di 78 sampai 80 derajat Celcius. Aman banget ini. Beralih ke gaming, tapi kita mulai dengan 3D Mark Firestrike dulu untuk lihat performance dari grafiknya. Grafik skornya ada di 20.619. Sebagai perbandingan, RTX 2070 Super Max Q Design itu skornya sekitaran 18.900
poin. Jadi terlihat ada peningkatan sekitar 8,8% dibandingkan dengan RTX 2070 Super Max Q. Nah, kami juga melakukan stress test untuk GPU dan kita lihat bagaimana suhunya di sini, dan kita lihat bahwa GPU-nya itu bisa bertahan di kisaran 79 sampai 80 derajat Celcius. Sempat spike sedikit ke 82 tapi nggak pernah tembus sampai 90. Jadi aman GPU-nya. Oke, kita masuk ke gaming test ya. CS:GO 1920x1200 lowest 260 sampai 400 fps. Ini terbang. Dota 2 1920x1200 fastest screen ada 100%, 130 sampai 160 fps dengan scene ringan bisa sampai 220 fps. Nggak ada masalah lah dua game ini ya. Shadow of Tomb Raider 2560x1600. Jangan tanggung-tanggung, ini bukan 1080p. Settingnya high, ray tracingnya di medium, masih dapat 60 sampai 70 fps. Luar biasa. Death Stranding 1080p, very high. DLSS quality 70 sampai 85 fps. Nggak ada masalah. Kemudian Cyberpunk 2077 2560x1600p. Setting di high, ray tracing di medium, DLSS di performance kita masih bisa dapat 40 sampai 60 fps di resolusi yang super tinggi ini. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 2560x1600 very high 50 sampai 60 fps. Lagi-lagi resolusi tinggi bukan masalah buat laptop ini. Perlu perhatikan bahwa game AAA yang kami uji tadi itu resolusinya ada di 2560x1600, jauh lebih tinggi dibandingkan 1080p yang bisa kita pakai. Nah, tentunya kami juga melakukan pengetesan suhu di Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit. Kita lihat bahwa suhu CPU itu bertahan di 68 sampai 70 derajat Celcius. Sesekali dia lompat ke 80 derajat Celcius. Lalu suhu GPU ada di 73 sampai 76 derajat Celcius. Suhu terlihat aman sekali di sini. Dan tentunya mari sekarang kita cek suhu permukaan dengan Flare One. Area palm rest berada di kisaran 30 derajat Celcius, sementara keyboard sisi kiri sekitar 33 sampai 43 derajat Celcius. Untuk area tengah terlihat bahwa suhu tombol keyboard ada di kisaran 41 sampai 48 derajat Celcius dan area sela-selanya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Ini sebetulnya nggak terlalu masalah ya, karena area sini jarang dipakai buat main game. Selain itu penggunanya bisa pakai keyboard gaming juga kalau mau lebih nyaman lagi. Nah, untuk area sisi kanan keyboard suhunya dari kisaran di bawah 40 derajat Celcius. Oke, untuk storage test ini yang menarik sekali. Kecepatan bacanya ada di 7093 Mbps dengan tulisnya di 5282 Mbps. Ampun. Ini adalah SSD dengan kecepatan read dan write yang sangat kencang, termasuk salah satu SSD PCIe Gen 4 di laptop yang terkencang yang pernah kami uji. Nah, sekarang mari kita lanjut ke baterai test. Kapasitas baterai di 90 Wh. Kita pasang di mode Windows. GPU power savingnya kita off kan ya. Ini defaultnya ya. Kalau mau lebih panjang kita bisa pasang GPU power saving juga di situnya. Brightness 50%, volume 25%, video playback 1080p masih bisa dapat 8 jam 5 menit. Ini keren banget ya. Sementara itu charging itu untuk 30 menit sudah mencapai 50%. Dan untuk sampai full dia butuh waktu 2 jam 10 menit. Ini sangat normal sekali. Keren. Oke, untuk harganya, ini part yang saya bilang ini bukan untuk semua orang, tapi ini untuk pengetahuan penting. 35.999.000 untuk spesifikasi yang kami uji ini. Dan masih ada varian lain yang spesifikasinya adalah Core i7 11800H RTX 3060 2x8GB RAM 1TB SSD di 31.999.000. Dan ada juga Core i7 11800H pakai RTX 3050 Ti 2x8GB RAM dengan 512GB SSD, harganya 26.999.000. Semua ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2019 yang nilai 1,8 juta itu aktif terus-terusan dan 2 tahun garansi global loh, mau dibawa kemanapun di seluruh dunia dia ada dapat garansi 2 tahun plus 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Oke. Hal yang perlu diperhatikan, suhu CPU terlihat agak tinggi saat pakai Cinebench R15 20 kali loop di mode turbo. Hal ini sebenarnya bukan masalah yang besar karena software content creation modern saat ini kan nggak hanya pakai prosesor doang, pakai CPU dan GPU. Tapi buat jaga-jaga tadi kami sarankan kalian pakai mode Windows aja. Kalau kalian berada di ruangan yang lumayan adem ber-AC, silahkan pakai mode turbo supaya exportingnya lebih kencang atau gamingnya lebih kencang lagi dari hasil pengujian kami. Nah, dari sisi yang menariknya, desainnya minimalis tapi tetap premium dengan sedikit corak identitas
fasilitas gamingnya. Jadi laptop ini tidak terlalu tampil gaming banget. Dimensinya ringkas dengan bobot yang cukup ringan di bawah 2 kg. Untuk sebuah laptop yang sekencang ini tuh luar biasa. Performa CPU dan GPU-nya mantap ya. Dia pakai Core i9-9900H. Tentunya yang pakai Core i7 juga harusnya semantap ini juga. Nggak akan beda jauh-jauh amat ya harusnya ya. Dia sudah punya GPU NVIDIA GeForce RTX 3000 series dalamnya yang punya kapabilitas DLSS dan Ray Tracing. Bahkan mampu menjalankan game AAA dengan setting yang tinggi. Kombinasi performance-nya ini udah siap untuk gaming maupun content creation. SSD PCIe Gen 4-nya super kencang banget. Opsi upgrade storage-nya itu masih ada, kemudian layarnya keren banget. Color gamutnya di 100% DCI P3 jadi cocok buat content creation. Ukuran laptopnya kecil walaupun layarnya 16 inci. Konektornya melimpah, audionya keren banget. Suhu kerja di mode Windows oke banget. Performance kontrolnya itu lengkap. Kemudian sensor fingerprintnya ada di tombol power, asik banget ini. Dan ada garansinya tadi yang panjang ya, 2 tahun global dan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Laptop ini mau untuk gaming maupun content creation itu pasti bisa. Mau ngedit video 4K pun nyaman banget. Layarnya pun sangat-sangat mendukung. Mau untuk programming jelas bisa. Mau untuk 3D rendering juga bisa. Terutama kayak yang pakai 3060 ya. Mau nambah GPU lagi ada Thunderbolt. Dan uniknya laptop ini bobotnya di bawah 2 kilo. Membuatnya jadi cenderung mudah dibawa kemana-mana. Jadi yang kalau dicari adalah sebuah laptop yang relatif tipis, super kencang, bahkan untuk gaming dan 3D rendering serta punya segudang fitur. Jelas, Zephyrus M16 ini ada salah satu pilihan terbaik yang bisa diperoleh di Indonesia saat ini. Saya Dedi Irfan, jaga TV TV.